4 semanas de agosto las trabajas completas y ya lo compensaremos en otoño. Tú sí, así, Ana. Trabajo duro y discreción. Hidup di perantauan memang banyak lika-likunya, dan bagi Ana, seorang wanita muda asal Kolombia, setiap hari adalah perjuangan tersendiri. Dalam film The Quiet Maid tahun 2023, Ana bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara Spanyol. Di balik senyum ramah dan sikap patuhnya, ia menyaksikan kehidupan para majikannya yang penuh kemewahan, liburan tanpa batas, pesta hingga larut, dan obrolan yang seolah tak pernah menyadari keberadaannya. Namun, seiring waktu, Ana mulai menyadari sesuatu. Musim panas ini bukan hanya milik mereka. Diam-diam, ia menemukan caranya sendiri untuk menikmati kebebasan di tengah dunia yang selama ini terasa begitu jauh dari jangkauannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian, ambil positifnya, dan selamat menonton! Untuk meningkatkan perekonomian keluarga, Ana memutuskan merantau ke Spanyol menjadi TKW. Di sana, ia bekerja di rumah keluarga Pedro yang terdiri dari Pedro sebagai kepala keluarga, Andrea sebagai istri, dan 2 anak mereka, Jacobo dan Claudia. Sesuai kesepakatan, Ana akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan untuk membuktikan kemampuannya. Jika berhasil, ia akan mendapatkan kontrak jangka panjang sebagai pembantu tetap. Buenas familia. Setiap hari, Ana terbiasa bangun pagi untuk memulai pekerjaannya, mulai dari memasak, membersihkan kolam renang, hingga mencuci mobil. Ana bisa dibilang seorang wanita tangguh, mampu bertahan dengan rutinitas yang berat ini. Suatu hari, saat sedang bersantai, Ana melihat seekor kucing lucu yang menarik perhatiannya, yang ia beri nama Oyen. Namun, ketika Ana memberi makan kucing itu, Pedro sang majikan menegurnya. Menurut Pedro, kucing adalah hama yang bisa merusak kebunnya. Ana, ¿qué haces? Fuera gato, fuera, fuera. Tak lama setelah insiden itu, Ana yang sedang bekerja menyempatkan diri bercengkrama dengan ibunya lewat ponsel. Sang ibu bercerita bahwa adik Ana, Eva, berencana melanjutkan pendidikan untuk menjadi dokter. Namun, biaya pendidikan yang besar membuat ibunya khawatir. Mendengar keluhan ibunya, Ana berjanji akan bekerja lebih keras dan mengirimkan uang lebih banyak agar Eva bisa meraih cita-citanya. Meskipun gajinya pas-pasan, Ana siap bondol nekat demi membantu keluarga di kampung. Eva sí está estudiando. Ya le queda muy poquito para su prueba ICFES. Merasa pusing dengan semua ini, Ana memutuskan untuk istirahat sejenak dan nyebat di pinggir kolam. Tiba-tiba, Jacobo, anak majikannya, datang untuk berenang. Beruntung, Jacobo baik hati dan berjanji tidak akan mengadu. Namun, Ana tetap cemas hingga tanpa sengaja menjatuhkan patung kecil bernilai puluhan juta. Cepat-cepat, dia mengambilnya dan berencana memperbaikinya nanti sebelum ketahuan. Suatu hari, saat Ana ditugaskan untuk mengambil paket COD, ia bertemu dengan Gisela, pembantu tetangga sebelah. Mereka sangat akrab karena berasal dari negara yang sama. Keduanya saling membantu dan majikan mereka juga bekerja sama, memberikan keuntungan tersendiri. Saat makan malam bersama, tamu-tamu memuji masakan Ana yang lezat. Namun, Ana yang rendah hati tidak berbangga diri karena ia tahu bahwa bantuan dari Pedro, sang majikan, dan Gisela sangat berarti. 2, 3. Kesuksesan makan malam itu membuat pertemanan Ana dan Gisela semakin erat. Gisela curhat ingin menjadi orang kaya dengan banyak pembantu. Sementara Ana bercerita tentang usahanya mengangkat derajat keluarga dan membiayai kuliah kedokteran adiknya yang mahal. Namun, Gisela terkejut saat mengetahui rencana Ana. Ia memberitahu bahwa untuk tinggal di sini, Ana harus menetap 2 tahun untuk mendapatkan izin tinggal resmi. Itu berarti Ana sudah menjadi pendatang ilegal dan majikannya telah membohonginya.
Setelah percakapan itu, Ana kecewa karena majikannya berbohong. Namun ia hanya bisa pasrah. Kabar baik datang dari ibunya yang memberitahukan bahwa adiknya, Eva, lolos tes kuliah kedokteran. Hal itu sedikit menenangkan Ana di tengah masalahnya. Saat merasa senang, Ana tanpa sengaja menemukan potongan kertas misterius. Jacobo yang kebetulan lewat segera menegurnya untuk tidak sembarangan mengambil barang orang lain. ¿Qué haces con mis seed trays? No, yo es que estaba aquí limpiando. Supongo que no has tirado nada. Saat pesta sedang berlangsung, Ana memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan langsung pada majikannya. Namun, jawabannya malah mengecewakan dan membuat Ana semakin yakin bahwa Gisela benar, majikannya telah berbohong. Ana pun bertemu Gisela untuk mencari solusi. Melihat Ana kesulitan, Gisela merasa tak enak hati dan mengajaknya sejenak untuk healing di pinggir pantai. Sesampainya di sana, Ana bertemu banyak orang baru, termasuk teman-teman Gisela yang sesama pembantu. Sejak itu, Ana menjadi lebih berani, bahkan mencoba mencari kenalan di aplikasi Tinder karena dorongan Gisela. Meski begitu, Ana sadar dirinya hanya seorang pembantu, jadi ia tidak ingin berlebihan. Setibanya di rumah, Ana melampiaskan perasaan campur aduknya dengan makan dan minum yang ada di kulkas, meski itu bukan miliknya. Untungnya, ia berhasil bersembunyi tepat waktu saat hampir kepergok majikan. Esta chica cada día se columpia más, ¿eh? Mucho lo siento, señora, perdone, señora. Keesokan harinya, Pedro memberi Ana racun kucing untuk memberantas kucing liar. Namun, karena belas kasihan, Ana mengganti racun itu dengan makanan kucing agar kucing-kucing tersebut tetap hidup. Malamnya, Gisela mengajak Ana bersenang-senang. Awalnya Ana menolak karena diminta tetap di rumah oleh majikan, tapi setelah dibujuk, ia akhirnya ikut. Ternyata, Gisela membawanya ke sebuah bar. Meski berpakaian minim, Ana tetap menjaga harga dirinya saat ada pria yang mengajaknya adu mekanik. Ana memilih pulang lebih dulu daripada terjebak lebih jauh. A la princesita Ana no le gusta mi cara. No me toques. No me vuelvas a poner una mano encima, te la arranco. Karena aksi nekat semalam, Ana muntah-muntah dan terlambat bangun yang membuat majikannya marah. Merasa kasihan, Pedro mengajak Ana berlibur naik perahu. Ana tak bisa menolak. Sesampainya di sana, ia hanya bisa diam karena mabuk laut. Dalam perjalanan pulang, Ana mendengar percakapan majikannya yang mengutus pemburu untuk membunuh kucing liar yang membuat Ana khawatir pada kucing-kucing yang sudah dianggap temannya. Empuria Brava, Rosas y aquellas islas de allí. Suatu hari, majikan pamit keluar kota selama seminggu dan memberikan separuh gaji Ana untuk keperluan pribadinya. Itu berarti Ana pun akan bebas tanpa larangan. Begitu pula Jacobo dan Claudia yang mengadakan pesta besar dan Ana tanpa sengaja melihat Claudia sedang beradu mekanik dengan pacarnya. Keesokan harinya, saat Ana sedang bersih-bersih, ia mendengar tembakan dari pemburu yang ditugaskan membasmi kucing liar, membuatnya sangat sedih. Di sisi lain, ibunya memberitahu bahwa Eva, adiknya, memutuskan untuk putus kuliah dan ingin menyusul ke Spanyol. Ana segera mencegahnya karena hidup di sana tidak seperti yang dibayangkan. Ana berjanji akan segera membayar kekurangan biaya kuliah Eva dan memohon agar adiknya bertahan. ¿O qué quiere? ¿Venir aquí a limpiarle la mierda a los demás? Aparte usted ni siquiera sabe lo que yo estoy pasando aquí. Ana punya rencana untuk keluar dari masalah. Ia mencuri ponsel Claudia yang tergeletak dan menggunakannya untuk membuka aplikasi Tinder, berharap bisa menarik perhatian pria tampan. Saat Claudia menyadari ponselnya hilang, ia menanyakan pada Ana yang pura-pura tidak tahu. Karena ponselnya tak ditemukan, Claudia akhirnya pasrah dan menitipkan pesan pada Ana untuk menyerahkan ponselnya kepada Jacobo jika ditemukan. Malam itu adalah waktu yang ditunggu. Ana menunggu pria dari Tinder, Dennis, yang akhirnya datang ke rumah. Dennis terkejut karena mengira yang menghubungnya adalah Claudia, bukan Ana. Meski merasa tertipu, Dennis tetap setuju untuk berhubungan dengan Ana. Ana mengajaknya ke kolam renang dan hal yang diinginkan pun terjadi. Keesokan harinya, saat Ana menyiapkan sarapan untuk Jacobo dan teman-temannya,
Jacobo mengatakan bahwa dia tahu apa yang dilakukan Anna di kolam kemarin malam. Anna terkejut karena dia sudah memastikan semuanya aman. Ternyata Jacobo pulang sebentar untuk mengambil dompetnya dan tanpa sengaja melihat kejadian itu. Jacobo pun menawarkan kesepakatan dia tidak akan melapor ke orang tuanya agar Anna tidak dipecat. Tapi Anna harus bermain bersama teman-temannya sebagai imbalannya. Jelas, Anna marah dan berontak saat dipaksa. Dia berlari ke kamarnya, menangis dan menyesali perbuatannya semalam. Ingat akan potongan kertas berisi kode, Anna segera mengeceknya di situs online. Ternyata itu adalah kode voucher kripto senilai jutaan dolar. Jika bisa menemukan sisa kertasnya, Anna akan kaya dan bisa membayar kuliah adiknya. Dia langsung mencari di kamar Jacobo, tapi langkahnya terhenti ketika majikan memanggilnya untuk menyambut tamu. Ana, ¿pero qué haces así? ¿Tú sabes la hora que es? Anna berpikir keras untuk mencari momen yang tepat mengambil sisa sobekan kertas di kamar Jacobo. Saat majikan sibuk dengan acara, Anna diam-diam menuju kamar Jacobo. Ia harus cepat agar tidak ketahuan. Tiba-tiba, Anna mendengar percakapan majikan yang berencana memecatnya karena merasa Anna sudah tidak dibutuhkan. Ternyata, selama ini Anna hanya dipekerjakan untuk mendukung kepentingan pribadinya. Meskipun kecewa, Anna segera menyelesaikan misinya dan pergi dari sana. Melihat gerak-gerik Anna yang mencurigakan, majikan langsung memergokinya dan memutuskan untuk memecatnya. Majikan yakin Anna akan menyesal dan bingung karena sekarang dia sudah menjadi warga ilegal tanpa surat tinggal. Namun, tanpa mereka tahu, Anna berhasil mengambil sisa sobekan kertas dan memasukkan kode kripto itu. Kini, Anna resmi menjadi orang kaya dan bebas menikmati hidup tanpa tekanan. Ana, ¿puedes saber qué hacer? Itulah akhir dari film The Quiet Man tahun 2023. Pesan yang bisa diambil, meskipun hidup penuh tantangan dan tekanan, kita selalu memiliki kekuatan untuk bangkit, menemukan suara kita, dan mengungkap kebenaran. Jangan biarkan manipulasi atau keadaan mengendalikan hidupmu. Teruslah berjuang dan percayalah pada diri sendiri seperti perjuangan Anna. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.